Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqillah dalam seri algoritma. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membaca file dari file yang sudah ada dengan menggunakan pemrograman Fortran 95. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara penulisan pembacaan file menggunakan pemrograman Fortran 95. Berikut merupakan bentuk umum yang digunakan untuk membaca file di dalam Fortran 95, di mana kita masih tetap menggunakan open dan close dengan sistem penulisan yang sama seperti kita membuka file pada video sebelumnya, di mana untuk membaca kita menggunakan perintah read, sedangkan untuk menyimpan variabel ke dalam file kita menggunakan write. Perbedaannya hanya di situ saja. Tetap kita harus memanggil nomor unit yang digunakan untuk membaca file yang diinginkan. Misalnya di sini nomor unitnya adalah sama dengan 2, maka kita harus memberikan atau memanggil variabel-variabel dari file data2.txt contohnya dengan nomor unit 2. Misalnya di sini kita memanggil 3 variabel, variabel 1, variabel 2, variabel 3, atau membaca file 3 variabel. Untuk membaca file atau membaca isi data dari sebuah file, kita harus tahu terlebih dahulu nama-nama variabel yang digunakan pada setiap kolomnya. Nah, contohnya kita kembali lagi ke program yang telah kita buat, yaitu program menghitung indeks berat badan, di mana variabel yang disimpan ke dalam file ada variabel nama, ada variabel klasifikasi, ada variabel usia, berat badan, tinggi, dan BMI. Nah, untuk membaca file kita harus tahu setiap kolomnya. Nah, kolomnya yang kolom pertama itu ada nama yang kita simpan ke dalam file, kemudian usia, kemudian berat badan, tinggi, BMI, dan klasifikasi untuk setiap kolomnya secara berurutan. Nah, bagaimana cara kita memanggil file? Misalnya di sini yang tersimpan adalah file data2.txt menggunakan bahasa pemrograman Fortran. Jadi kita memanggil kembali isi data tersebut dan menampilkannya ke dalam terminal. Nah, kita buat file baru untuk khusus contoh ini. Di sini bisa kita tuliskan program membaca file. Sini saya simpan dulu ya. Save as. Kita kasih nama membaca file.f95. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk membaca file, maka data atau file yang ingin dibaca harus dalam satu folder yang sama dengan program atau dengan script yang mau dibuat. Oke, di sini merupakan script yang kita gunakan untuk membaca file dari file data2.txt. Nah, di sini kita membaca dengan perintah read yang memanggil file ini, file data2.txt dari unit 1. Nah, sedangkan untuk menampilkan ke dalam terminal, kita menulisnya dengan menggunakan write. Seperti ini, tanpa harus menulis atau memanggil nomor unitnya. Jika kita menggunakan nomor unitnya, maka itu akan menyimpan kembali ke file yang ini. Jadi kita tidak perlu untuk menyimpan filenya, hanya menampilkan ke dalam terminal tanpa harus menulis nomor unitnya berapa. Coba kita jalankan.
Nah, di sini sudah ditampilkan nama, usia, berat badan, tinggi, kemudian BMI, dan kemudian klasifikasinya. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk kolom klasifikasinya ini tidak lengkap ditampilkan. Seharusnya kan ada berat normal, katakan berat badan normal misalnya. Ini hanya menampilkan beratnya saja, tidak menampilkan sisanya. Nah, caranya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita menggunakan format. Artinya, karena kita menggunakan perhitungan dari program sebelumnya yang kita gunakan format ini, maka kita bisa menggunakan format yang sama. Kita copy paste saja formatnya. Kita copy paste di sini. Kemudian di bawahnya juga untuk right-nya juga. Coba kita jalankan. Oke, maka kolom untuk klasifikasinya sudah terlihat secara utuh, sudah terlihat seluruhnya keterangannya, maka hasilnya akan seperti berikut. Artinya, jika file yang dibaca memiliki ukuran kolom tertentu, maka kita harus mengaturnya dengan menggunakan format. Ini kondisional penggunaan formatnya, jadi setiap data memiliki format berbeda-beda. Anda bisa menyesuaikannya dengan mengatur nilai-nilai format yang digunakan berdasarkan tipe data yang digunakan juga. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika Anda ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih.